Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari semua. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, agung dan mulia, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang mau berdiam di hadirat-Mu. Kami menanti-nantikan Tuhan berbicara pada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat memahami perkataan-perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di masa-masa akhir akan banyak orang bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini sudah terjadi. Ada banyak anak Tuhan yang mendapat penglihatan dan mimpi tentang waktu Tuhan yang sudah semakin dekat. Keadaan dunia yang semakin tidak aman karena wabah penyakit, bencana alam, kedurhakaan, berbagai kejahatan, penganiayaan dan peperangan juga menguatkan tanda-tanda seperti yang sudah Tuhan firmankan. Saudara-saudariku, nubuatan-nubuatan dan tanda-tanda akhir zaman adalah cara Tuhan untuk mengingatkan dan meneguhkan iman kita supaya kita menjadi orang-orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang datang dalam awan kemuliaannya. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis pun memakai situasi akhir zaman untuk merebut dan menyesatkan anak-anak Tuhan dengan cara yang licik. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Nabi-nabi palsu menyamar seperti domba. Karena itu, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di masa-masa akhir, banyak orang akan datang memakai nama Tuhan, mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang. Hati-hati pula, karena Mesias palsu dan Nabi palsu juga dapat membuat tanda-tanda mujizat. Kalau kita mengingat kisah Harun dan Musa dalam Keluaran 7 ayat 10 dan 12, dikisahkan ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan pegawainya, lalu tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir untuk melakukan hal yang sama. Dan dengan mantra mereka, tongkat-tongkat mereka pun berubah menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak, sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ujilah setiap roh, benarkah itu Roh Kudus Tuhan atau roh jahat dari setan atau iblis. Ingat, iblis pun bisa berbicara atas nama Tuhan. Roh jahat pun bisa membuat tanda-tanda mujizat. Ujilah segala hal yang dinyatakan pada kita lewat suara, mimpi, penglihatan, dan sebagainya. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Ingat bahwa Roh Kudus selalu membawa dampak positif, membawa sukacita, ketenangan, damai sejahtera, kebaikan, keteraturan, dan Roh Kudus selalu membangun iman. Sedangkan roh jahat selalu membawa dampak negatif, kecemasan, ketakutan, kehancuran, bahkan kematian. Roh jahat tidak pernah berpihak pada kebaikan, tidak pernah berpihak pada kehidupan, apalagi keselamatan jiwa. Roh jahat selalu menghambat, menggagalkan, merusak, dan menghancurkan setiap rencana dan pekerjaan yang baik. Di masa kini semakin banyak pengajar sesat dan nabi palsu yang suka mencopot ayat Alkitab untuk membuat ajarannya terlihat benar. Yang lagi marak saat ini diantaranya
menolak tindakan medis seperti donor darah, tindakan operasi, vaksin, dan lain sebagainya. Di masa pandemi ini, banyak pro dan kontra di antara jemaat Tuhan tentang pemberian vaksin untuk virus corona. Terlebih lagi saat ada yang mengaku mendengar suara Tuhan bahwa vaksin tersebut sudah diisi gen antikristus, sehingga yang menerima vaksin akan memiliki gen antikristus. Yang bergen antikristus tidak akan masuk surga, nasibnya kelak akan berakhir di neraka. Saudara-saudariku, kita menjadi keluarga Kristus atau keluarga kerajaan surga bukan karena gen atau faktor keturunan, bukan karena DNA kita, bukan karena hubungan darah, tetapi karena iman pada Tuhan Yesus Kristus yang dibuktikan dalam perbuatan atau cara hidup sehari-hari. Ketika orang-orang memberitahukan bahwa Yesus dicari oleh Maria ibunya dan saudara-saudaranya, Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Karena itu, tekunlah membaca firman Tuhan, mintalah tuntunan Roh Kudus. Kita akan diberi kepekaan dan hikmat dari Tuhan untuk mengenal dan memahami mana yang dari Tuhan dan mana yang dari iblis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami baru saja merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teguhkan iman kami menghadapi berbagai tantangan di akhir zaman. Kobarkan semangat dalam diri kami, agar kami semakin tekun membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami memiliki pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan dan tidak mudah diperdaya serta disesatkan oleh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami lebih lagi firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam.